gitu. Tapi awal cerita Bapak sebelum berkebun tadi sopir Pak ya? Iya, saya sopir. Itu berapa lama Pak jadi sopir Pak? 8 tahun. 8 tahun. Nah ini, jadi kembali pensiun dari sopir, hasil dari sopir tadi membeli lahan ini Pak? Iya, hasil kita nyopir itu kita jadikan untuk masa depan. Oh benar-benar. Beli lahan. Luar biasa. Pas kita nggak bisa nyopir lagi, nggak mampu lagi, kayak seperti sekarang kita kan udah tua kan, udah 56. Ini luar biasa sekali ini. Ini apa saja Pak yang kebun yang dimiliki oleh Pak Harun? Kebun karet. Kebun karet tadi Pak? Ya, kebun karet. Setelah itu kebun bambang, kayu cempaka. Oh, Kalau cempaka nasional itu. cempaka, kalau kita bambang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman, sahabat saudaraku. Alhamdulillah ini hari ini saya berkunjung ke desa Wonerjo nih Pak ya. Wonerjo, Kecamatan Kikim Barat. Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah di sini saya diterima baik ini oleh, sebelumnya ini kita kenalan dulu dengan Bapak ini. Nama Bapak siapa Pak? Harun Rasid. Pak Harun Rasid, dan alhamdulillah ini kami diterima dengan baik di sini untuk bisa melihat suasana dan juga memvideokan bagaimana keindahan alam di tempat kediaman dari Pak Harun Rasid ini. Apa kabar Pak Harun? Apa kabar? Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita akan berbincang dengan Pak Harun ini. Di sini Pak, saya melihat di sini Pak ya. Ini khusus untuk lahan pertanian persawahan ya Pak? Ya, persawahan mengelola tanaman hortikultura. Nah ini teman-teman. Jadi lokasi di sini pas sekali Pak ya, cocok sekali untuk menanam ataupun bercocok tanam berkebun persawahan Pak ya. Iya. Nah ini teman-teman. Tapi sayangnya ini kita sini telat teman-teman, karena para petani di sini sudah panen 1,5 bulan. 1,5 bulan yang lalu. Ini kapan rencana ini lagi Pak? Penanaman bulan 11. Bulan 11 itu hampir masuk bulan ini Pak ya, musim hujan Pak ya. Musim hujan, curah hujan. Nah, curah hujannya ini lumayan cocok sekali ini untuk bercocok tanam. Nah, kira-kira tadi Pak panen waktu itu berapa ini Pak hasilnya Pak? Kalau lahannya sedikit lahannya, 9 kubik.
9 kubik. Iya, 9 kubik, 9 lantai. Hasilnya 27 Ton. karung gede kan. Oh kan. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ini. Tapi ini nih terbagi-bagi lahannya Pak ya? Terbagi-bagi. Yang ini punya kita sendiri. Yang punya Bapak berapa Pak? Daratan dengan persawahan 9 kubik. Yang daratan kira-kira 10. Jadi teman-teman sekitar bulan 11 tadi Pak ya? 11 bulan 11 nanti akan ditanam ulang oleh petani ini untuk berkebun sawah lagi. Nah, ini irigasi di sini Pak dari mana Pak? Ini sawah tada ini irigasinya di sebelah sana kan. Ada yang lewat sebelah sawit itu kan ada sharing ya. Berarti daman di sana lagi. Berarti ini Pak ya mengandalkan curah hujan ini Pak ya. Nah, ini teman-teman. Setahun itu 2 kali. Ini Bapak Harun ini tiap malam bermalam di sini Pak? Iya. Kadang-kadang bermalam di sini, kadang-kadang enggak. Kalau ada suasana ada hajatan kita, lah. Jadi orang rumah Bapak ataupun istri Bapak sering juga ya menemani sini kan? Sering. Ini teman-teman, pondok ataupun gubuk ini adalah tempat tinggal ketika Pak Harun bermalam di sini. Nah, tapi di sela-sela ataupun di samping-samping pondok ini ditanami dengan tanaman apa tadi Pak? Tanaman jangka pendek hortikultura. Ya. Sejenis Palawija, terong ya. terong, kacang tanah, kacang panjang, jagung. Tapi yang enaknya tadi Pak ya, saya sudah mendengar ini pemerintah di sini Pak ya sering Pak ya mengadakan penyuluhan itu ya. Sering ya. Nah, teman-teman, Pak Harun ini kalau ditotalkan Pak luasnya persawahan ini Pak berapa? Persawahan semuanya. Semua ini Wonderjo ini. Lebih kurang 1000 hektar. Jadi teman-teman, beginilah cerita singkat ini atas informasi yang kita dapati dengan Pak Harun ini yang kesehariannya ini mengandalkan lahan ini Pak ya, untuk bisa bercocok tanam. Nah, ini teman-teman. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagi cerita yang sangat menarik sekali dari Pak Harun ini yang sangat luar biasa ini teman-teman. Nah ini Pak, kata Bapak tadi Pak Harun ini mempunyai banyak sekali Pak, lahan perkebunan ini Pak. Kalau banyak enggak, tapi ada. ada. Ini luar biasa sekali ini. Ini apa saja Pak yang kebun yang dimiliki oleh Pak Harun? Kebun karet. Kebun karet tadi Pak? Ya, kebun karet. Sudah itu kebun bambang, kayu cempaka. Oh, kalau cempaka itu. Cempaka, kalau kita bambang. Cempaka. Jadi lahan yang dimiliki itu lahan karet tadi Pak, itu berapa Pak luasnya Pak? Luasnya itu 9 hektar. 9 hektar. 1000 batang. 4000 batang. Enggak, itu tadi terbagi dengan sebagian karet, sebagian duren, sebagiannya kebun cempaka tadi bambang. Bambang tadi ya. Oh, berarti yang kebun yang jauh itu yang ngurusnya itu anak buah Bapak itu, orang-orang lain maksudnya. Apa keluarga sendiri yang ngurusnya? Keluarga sendiri. Nah, ini teman-teman. Seperti anak kita serahkan dengan anak gitu. Tapi awal cerita Bapak sebelum berkebun tadi sopir Pak ya? Iya, saya sopir. Itu berapa lama Pak jadi sopir Pak? 8 tahun. 8 tahun. Jadi kembali pensiun dari sopir, hasil dari sopir tadi membeli lahan ini Pak? Iya. Hasil kita nyopir itu kita jadikan untuk masa depan. Oh benar. Beli lahan. Luar biasa. Pas kita nggak bisa nyopir lagi, nggak mampu lagi, kayak seperti sekarang kita kan udah tua kan, udah 56.
Jadi kita udah punya lahan, punya kebun, tinggal garap aja. Jadi yang anak-anak bapak itu Pak sekarang masih ada satu tadi Pak yang sekolah Pak ya? Ya ada satu. Yang lainnya itu sudah kerja ataupun tamat sekolah? Ya sudah kerja. Ada yang di Jakarta. Terus yang anak yang di Tasik itu Jakarta. Ada yang di Taiwan. Negeri nggak ya? bisa pulang. COVID-19 ini. Jadi Pak, apa alasan Bapak Harun sampai memilih pekerjaan baru sebagai petani? Ya kita itu kalau kita bekerja itu yang enak itu kita nggak diperintah sama orang kan. Jadi kalau kita jadi petani ya kita mau ini tidur karena apa, kerja itu kita sendiri yang mengatur pekerjaan itu. Jadi santai hidupnya, adem, udara sejuk, aman, damai. Itu yang saya harapkan untuk yang ke depan. Tapi kalau saya masih nyupir, buru-buru kita mau ibadah, mau sembahyang. Kadang-kadang tuh nggak bisa sembahyang. Paling kita Jumatan kita mampir. Misal di desa sana kita lewat lagi nyupir, istirahat, kita pas waktu Jumat kita Jumat. Kalau sekarang ya enggak, kita kalau hari Jumat dari kebun kita di desa kita ngumpul dengan masyarakat kita, itu keuntungan bagi kita. Jadi menghilangkan beban waktu itu Pak ya? Iya. Selama bekerja dengan orang, tapi alhamdulillah hasil dari jeripaya Bapak Harun ini bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri Pak ya? Tidak ada perintah tuh pasti ada Pak. Iya, kalau kita liku-liku kehidupan ini kayak bapak dulu kerja di Tanjung Enim. Jadi di Tanjung Enim pertama kerja itu kerja berat. Kerja berat di Trubajurung. Trubajurung kan di bangunan masang seg yang berat itu Pak, dikasih baut itu 50 meter, 40 meter ke atas itu. Nah, jadi kita bisa jadi pengalaman di sana. Saya dipercaya, dikasih memo kerja di Tanjung Enim juga di Bukit Asam. Kerja di PT Hero, langsung naik lagi ke SMJ jadi supir. Nah, waktu di PT Hero kita ngantar-ngantar nasi pakai mobil Helen. Nah, sudah itu kita nggawa Nissan di SMJ. Nah, selesai itu, nah kita kasih memo. Nah, saya kasih memo ke ini, kata pimpinan saya, kau berangkat ini ke Belitang. Waktu itu membangun irigasi di Belitang itu. Nah, saya dikirim ke sana. Nah, pas habis di Belitang itu, saya dikasih memo juga, berangkat ke Jogja, langsung ke Jogja, begawe di PT Purwaya Ita Karya Kabupaten Bantul. Nah, sudah itu, habis di sana setahun 8 bulan di Jogja, saya pulang ke Jakarta. Waktu sudah banyak Pak ya, pulang kehidupan. Iya, pulang ke Jakarta, saya bikin dua pilihan, apa mau bekerja di perusahaan lagi, apa kita ini nyupir aja. Nah, ada teman saya dari Jawa Timur ini, katanya, Bang kalau mau ikut saya, ada mobil 3, mobil tronton itu. Tapi trayeknya, transportnya ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, ke Padang. Dia bilang kan, kalau mau ikut tes dulu ya, mau aja kita kalau tes. Kalau lulus ya ikut, kalau nggak lulus ya nggak apa-apa. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Motivasi Bapak selama berkarir Pak, bekerja dan sampai sekarang ini, dan alhamdulillah bisa mendapatkan lahan yang luas ini dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi motivasi Bapak itu gimana Pak, biar orang yang menonton ini bisa terinspirasi dari apa yang ataupun pengalaman Bapak lah itu maksudnya. Ya motivasi saya kalau yang kedepannya itu saya untuk memikirkan masa tua. Itu yang saya harapkan. Yang penting kalau bisa anak itu enggak kayak kita, nah, lebih daripada kita. Ya, kita dari supir jadi petani, kita dikerjakan orang, sekarang kita bekerja sendiri. Anak kalau bisa dia
bisa untuk kedepannya untuk kerja sendiri kan? Untuk mengembangkan pikiran dia kan kedepannya. Terima kasih Pak Harun. Ini banyak sekali nih ilmu-ilmu yang didapat ataupun pengalaman yang dia dapati oleh Pak Harun dan diceritakan. Nah, teman-teman, inilah pengalaman dan cerita dari yang dapat kita dengar dan kita rasakan, pengalaman dari Pak Harun ini. Semoga ini menginspirasi bagi kita semua yang menonton ini. Dan sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.